Adi, Om Joy, terima kasih. Sore hari ini beta bersyukur dapat tamu terhormat datang jenguk beta di sini, berbagi cerita tentang perkembangan kampung di sini, Kampung Rumah 7. Bukan Kelurahan Rumah 7 ya, Kampung Rumah 7. Tapi dalam lingkungan Kelurahan Rumah 7. Nah, Kampung Rumah 7 ini cerita silsilahnya itu asal usul dari orang Rote. Dulu bukan Rumah 7. Rumah 7 ini terjemahan dari bahasa Rote. Jadi sebenarnya itu Umekahitu. Umekahitu itu rumah 7. Ume itu rumah, hitu itu 7 kalau bahasa Rotenya. Tetapi di zaman datang di katong generasi ini, katong terjemahkan ke bahasa Indonesianya artinya rumah 7. Kalau katong orang tua yang datang dulu bangun ini kampung ini, dong sebut Umekahitu. Nah, dan rumah 7 ini terbentuk sejak tahun 30-an. Katong belum mimpi. Katong opa yang datang di sini pertama kali turun di Kupang sini, datang berdagang. Sambil berdagang, membangunlah ini gubuk-gubuk di sini. Ada 7 unit, tapi tempatnya bukan berdekatan, jauh-jauh. Ada di sini, ada di sini, ada di atas sana, ada sampai di dekat Deking sana tuh, rumah 7-nya itu. Nah, jadi dia terpisah-pisah. Tetapi masih dalam satu rumpun keluarga mereka itu, 7 orang itu, 7 keluarga itu. Nah, setelah terbangun itu baru datanglah keluarga-keluarga dari Rote untuk tambah-tambah di sini. Tetapi rumah 7 itu tetap sudah dinobatkan menjadi satu kampung. Jadi dipakai tetap nama rumah 7. Gitu. Jadi dulu kalau orang ngomong rumah 7 bukan rumah 7 di zaman-zaman tahun 60-an, 70-an itu masih sebut pakai bahasa daerah, bahasa Rote. Umekahitu. Umekahitu itu rumah ke-7. Nah, gitu. Itulah cerita singkat tentang berdirinya rumah 7. Dan sampai di generasi ketong ini dan masyarakat di rumah 7 ini rata-rata orang Rote. Kalau ada orang Butung, ada orang Sulawesi, ada orang Jawa, itu mereka datang merantau untuk cari hidup sama dengan kita. Ya, kita juga orang perantau, tapi kita yang membangun ini kampung, bukan kita, orang-orang tua kita. Gitu. Nah, kita generasi. Saya bapak lahir di sini, saya lahir di sini. Hitung saja, saya bapak lahir tahun 40-an. Saya lahir tahun 70. Artinya ini kampung sebelum kita bapak lahir itu sudah di kampung kan. Saya bapak lahir tahun 45. Nah, begitu. Jadi ini kampung sudah terbentuk, cerita Sepo Opa terbentuk dari tahun 30-an. Mereka sudah datang. Sepo Opa mati dalam usia 86 tahun. Sekitar 6 tahun lalu meninggal. Dan sebelum dia meninggal itu, dia pernah menceritakan tentang berdirinya ini kampung. Cerita singkatnya begitu. Gitu. Dan ini kampung ketika tahun 80 sampai 90 itu sangat rawan. Sangat rawan. Rawan itu dalam pengertian orang-orang yang kurang mendekatkan diri dengan Tuhan. Masih banyak yang istilahnya itu nepotisme atau tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Masih pakai guna-guna, masih pakai suanggi, masih pakai racun, dan mereka kasih mati orang tidak rasa berdosa. Ketika itu di tahun 70-an, 80 sampai 90 itu. Dan kalau contoh, kalau saya tidak suka salah satu orang, saya racun. Dan saya racun pasti mati. Kalau tidak ada yang bisa mengobati. Racun itu bisa diobati. Tapi harus orang yang tahu dengan racun itu untuk mematikan dia punya racun. Baru dia selamat hidup. Nah, ini cerita-cerita ketika saya dapat zaman itu. Zaman racun saya dapat. Karena saya lahir tahun 70. Usia 10-15 tahun itu situasi masih ada racun itu. Suanggi itu masih ada. Dan ada di rumah 7. Sampai kita angkatan sekolah, saya masih SMP sampai SMA itu, teman-teman sekolah takut datang di ini kampung. Saya ajak datang sini, bilang, wih, sini pi. Banyak orang mati di itu tempat, pi minum air, saya pulang mati. Nah, berangkat dari itulah, generasi saya, kita mulai merubah ini kampung. Dengan cara apa? Kita membasmi semua orang-orang yang
punya ilmu-ilmu yang kurang bagus itu, ilmu-ilmu jahat. Nah, gitu. Nah, itu terjadinya sekitar tahun 80 sampai 90. Jadi di tahun 90 ke atas mulai kita benahi-benahi, 2000 bersih sudah. Tidak ada lagi yang namanya racun, suwangi, itu tidak ada di Rumah 7. Dan generasi-generasi yang waktu itu karena bilang nakal, kita pelaku nakal itu waktu itu, di tahun 90 itu. Usia-usia muda kita, memang Rumah 7 tergolong kampung yang sangat ganas di sini. Orang kalau datang sini takut. Tidak dapat pukul, berarti dapat racun. Nah, gitu. Jadi di tahun 2000 ini kita mulai bagaimana merubah nama kampung ini dengan cara kita benahi semua masyarakatnya, mindset, pikiran, mindset, gaya hidup mereka, dan kita kasih pendidikan yang cukup untuk mereka sehingga ilmu pengetahuan yang mereka dapat itu bisa merubah pikiran-pikiran yang primitif. Gitu. Karena berangkat dari primitif itulah mereka anggap mereka sangat sakti. Nah, dan sekarang untuk di tahun sekarang ini kalau nama Rumah 7 cukup harum, dan di pemerintahan juga sudah tidak tergolong kampung yang sangat rawan, orang bisa masuk keluar. Mungkin itu juga karena keamanan juga semakin dari tingkat kepolisian apa segala macam lebih perketat situasi tentang tertib keamanan gitu. Jadi itu sedikit cerita tentang kemajuan asal usul Rumah 7 secara singkat. Jika tidak sempurna ya saya juga bukan pelaku sejarah, saya juga dengar cerita dari orang-orang tua kita yang sudah tidak ada lagi gitu. Jadi mungkin kalau ada yang kurang bisa ada saudara-saudara yang lebih tahu bisa menambahkan gitu. Terkait dengan pembangunan di dalam kitab wilayah Namosain. Namosain itu luas. Namosain itu luas wilayahnya itu kurang lebih berapa hektar sudah. Nah, dari jembatan timbang batas wilayah Namosain, kalau ke selatan itu batas gudang RPM, itu luas wilayah. Dengan jumlah penduduk sekitar 13.000 jiwa. Artinya cukup banyak. Ya artinya kalau pemerintah membangun juga kalau tidak tersentuh tidak apa-apa. Tapi tidak pernah tersentuh sama sekali. Saya contohkan jalan kita, jalan Cumi-Cumi. Sampai sekarang tidak pernah dibangun sejak tahun 98. Sebelum kota Kupang terbentuk, jalan ini sudah terbentuk, sudah ada. Dan sampai sekarang tidak pernah ada renovasi. Program-program pemerintah bangun jalan hotmix, kami di sini tidak tersentuh sampai sekarang. Dan tolong kalau media ini bisa didengar oleh pemerintah, saya sebagai tokoh masyarakat, saya mohon tolong pembangunan itu sampai di kita sini biar kita bisa menikmati dana-dana pemerintah yang kucurkan untuk pembangunan di wilayah. Jangan sampai cuma segelintir orang saja yang menikmati, tapi kita sini jadi penonton. Ini menjadi faktor kecemburuan. Gitu. Siapapun pemimpin kami percaya, wali kota, siapapun, kalau memang dia jadi wali kota dia yang terbaik. Tapi kami ingin supaya dia dalam pemerataan pembangunan harus berjalan. Begitu. Jangan sampai lebih kepentingan kepada tim sukses atau orang dekat Pak Wali Kota cenderung ke sana. Tolong kami berharap sehingga jalan ini, jalan Cumi-Cumi, cuma panjang sekitar 700 meter. Saya kira tidak butuh biaya sampai 1 miliar kalau bangun itu. Bantulah kami supaya jalan ini bisa jadi. Kami di sini sangat-sangat mengeluh karena jalan ini sudah sangat-sangat rusak. Dan saya sudah memposting berapa kali di media Forum Kota Kupang, tapi tidak pernah ada yang respon. Kenapa saya posting? Karena saya sebagai tokoh masyarakat terpanggil untuk jalan ini dikerjakan. Saya harap supaya kalau bisa ada yang merespon ini, dan mudah-mudahan di tahun 2022 ini pembangunan jalan di sini tetap terrealisasi.
harapan saya. Untuk kegiatan aktivitas masyarakat di Rumah 7, khususnya di Rumah 7, di wilayah saya, wilayah RT 33, rata-rata masyarakat di sini berpenghasilan buruh dan nelayan. Jadi kalau kategori buruh dan nelayan itu berarti ekonominya di bawah standar. Dan mereka kalau tidak kerja tidak makan. Beda dengan PNS atau pegawai BUMN yang pasti tiap bulan sudah pasti terima. Jadi kalau misalnya ada kegiatan pemerintahan, program pemerintah yang berkaitan dengan bantuan masyarakat, tolong sehingga kita di sini bisa, masyarakat di sini boleh menikmati program pemerintah. Dalam hal ini mungkin ada PKH, ada BLT, wajar mereka mendapatkan itu. Nah, silakan kalau apa yang saya sampaikan ini tidak benar, bisa kirimkan tim survei untuk mensurvei lingkungan di Rumah 7 sini. Berapa orang nelayan, berapa orang PNS, sehingga di situ bisa menjadi skala prioritas. Harapan saya cuma itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan menjadi berkat untuk masyarakat di wilayah Rumah 7. Terima kasih. Sip.